Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, sesuai dengan judul dan thumbnail, kita akan membuat satu buah karakter vektor kita tracing dari sketsa pensil, yang nantinya gambar tersebut atau hasilnya kita bisa aplikasikan ke desain kaos ataupun ke desain yang lainnya. Intinya kita akan belajar bersama-sama tentang tracing dari sketsa pensil. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Di sini aku menggunakan CorelDRAW versi 2019. Bagi teman-teman yang menggunakan versi yang lain, itu tidak terlalu jadi masalah, tapi sangat disarankan untuk pakai versi yang sama. Tujuannya supaya penempatan tool dan lain sebagainya, interface-nya itu masih kelihatannya sama gitu ya kalau pakai versi yang sama. Adapun yang mau upgrade, aku sudah menyediakannya. Ada yang 24 bit lagi, 64 bit dan 32 bit. Teman-teman bisa cari aja, kalau tidak salah beberapa bulan lalu ya. Ini yang versi 32 bit dan ada juga yang versi 64 bit. Nah, yang ini nih 8 bulan lalu. Teman-teman cari aja di sini, nanti linknya aku sediakan di situ untuk dipakai ya. Oke, yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita masuk new file, kita buat settingan seperti ini dan resolusi wajib 300 dpi supaya nanti ketika kita ekspor gambar itu menjadi image ataupun bitmap, resolusinya tidak pecah ya. Itu tujuannya si 300 dpi ini. Oke, kita pilih oke dan kita bisa masukkan sketsa pensil kita di sini ya. Ini sketsanya aku ambil dari Pinterest, jadi karena untuk bahan belajar juga, yang penting tidak untuk bahan komersil, itu tidak apa-apa. Jadi ini bukan original sketsa dari tukang tracing ya. Cuman nggak apa-apa, kalau untuk belajar boleh dipakai. Intinya ketika kita proses belajar itu dari style, dari sketsa dan lain sebagainya, itu kita boleh meniru dan ya gimana ya, kalau aku pribadi proses awal untuk belajar itu meniru dulu dari yang sudah jadi. Ketika kita sudah paham secara konsep pewarnaan, shading dan lain sebagainya, kita mulai bisa ngebuatnya secara sendiri seperti itu ya. Oke, karena kan di sini aku poinnya mengajarkan tutorial tracingnya. Jadi untuk gambarnya anggap aja teman-teman sudah bisa menggambar seperti itu ya. Ini sketsanya manual, kemudian di foto kayak gitu. Bisa juga sketsa pakai Photoshop atau pakai software yang lain. Nah, jangan lupa untuk memunculkan object manager, masuk ke menu Windows, pilih Docker, pilih object ya. Nanti muncul seperti ini. Oke, layar satu kita kunci karena ini untuk acuannya. Nah, sebetulnya aku sudah pernah tracing ini ya. Sudah ada dan sudah jadi, ini hasilnya. Nah, seperti ini. Tapi aku akan kasih tahu caranya secara mendetail ya. Ini ya, kalau ini waktu itu aku buatnya pakai AI, jadi semuanya pakai brush yang segini-gininya. Nah, aku pengen kasih cara yang di CorelDRAW karena mayoritas dari tutorial kita itu ya di CorelDRAW gitu ya. Tutorialnya sempat sih beberapa kali di AI, tapi tidak konsisten ya, karena aku lebih sering pakai CorelDRAW daripada AI, jadi lebih mahir untuk pakai CorelDRAW. Oke, kita save aja dulu. Bisa taruh di sini, kita kasih nama kucing aja. Oke, kita mulai tracing ya. Yang pertama itu kita buat line artnya dulu teman-teman ya. Kita buat line artnya dulu. Oke, kita buat line artnya dulu. Teman-teman bisa membuatnya secara manual atau bisa pakai garis aja ya. Cuman nanti kayaknya kita lebih ke kombinasi aja sih, antara garis manual kemudian garis yang otomatis gitu. Kita pakai garis yang kita bisa convert seperti itu ya. Paling kita buat manual dulu, kita buat bagian kepalanya dulu. Nah, teman-teman pakai tool tracing yang seperti biasa teman-teman pakai
misalnya seringnya pakai pen tool ya udah pakainya pen tool, tapi kalau misalkan seringnya pakai B-spline ya pakainya B-spline gitu. Oke, kita cari kurang tebel. Nah, untuk ketebalannya juga nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Oke, segini misalnya. Nah, tinggal kita mulai tracing aja. Bagi teman-teman yang sekiranya lebih kelihatannya cocok pakai B-spline, teman-teman juga bisa belajar pakai B-spline. Untuk teori dasarnya aku sudah sampaikan di tutorialku yang lain ya. Teman-teman bisa pakai aja di situ. Oke. Kita tracing aja secara perlahan. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini Corel Draw-nya ada bug ya. Nah, jadi oke. Nah, teman-teman bisa geser-geser aja dulu, bisa save dulu dan close, kemudian teman-teman buka lagi filenya kalau terjadi hal yang seperti tadi ya. Nah, kita buka lagi. Oke, kita cek ini sudah bisa. Hal itu sih sebetulnya jarang banget ya. Untuk ada bug yang seperti tadi itu jarang banget. Tapi kalau misalkan mengalami gitu, pernah mengalami, solusinya tadi filenya di save dulu, kemudian filenya di buka ulang ya, dikeluarin kemudian dibuka ulang. Nah, teman-teman bisa cek dulu sekiranya ada bagian bentuk yang misalnya kurang gitu, kayak bagian ini misalnya kurang ke bawah, itu teman-teman bisa edit aja menggunakan shape tool ya, atau ininya misalnya kurang lancip, itu bisa pakai shape tool. Oke. Nah, setelah sudah kita tinggal bikin bagian tangannya. Kalau dianggap nanti durasinya terlalu panjang, kemungkinan besar aku akan jadikan dua part ya. Untuk part pertama untuk yang buat line art, kemudian part kedua untuk coloringnya. Jadi nanti kita bikin dua part ya, supaya aku memastikan dulu teman-teman sudah bisa buat line artnya. Setelah sudah bisa, nanti teman-teman bisa lanjutkan di part kedua untuk bagian coloring, dan aku upload dengan waktu yang sama nanti ya, mungkin beda selisih beberapa menit, tapi bisa jadi juga nanti tidak usah di part, nanti ya lihat kondisi aja. Soalnya terkadang kalau untuk tracing sambil menjelaskan itu waktunya agak lama ya, karena aku nggak bisa cepet-cepet gitu loh, karena kan ini video tutorial. Kalau aku cepet-cepet pakainya kayak kurang enak aja dilihatnya gitu. Soalnya aku sering banget dulu zamannya masih belajar, sampai saat ini pun sebetulnya masih belajar. Dulu sering banget ngerasain gitu nyari tutorial yang
pembahasannya itu detail gitu, dari proses awal, kemudian penjelasan tools dan lain sebagainya gitu. Dulu sering banget yang nyari channel kayak gitu, dan memang ada tapi nggak semuanya. Kebanyakan itu untuk tutorial, mereka tidak mengajarkan gitu, melainkan hanya speed art dan lain sebagainya gitu. Banyak sih yang begitu, nggak disalahin juga, itu mungkin cara mereka untuk kasih tutorial. Tapi berdasarkan keresahan itu, akhirnya punya ide nih, gimana kalau aku buat tutorial, buat channel pribadi, isinya tutorial-tutorial yang aku jelaskan secara detail, dengan harapan hal yang dulu aku pernah rasain itu nggak terjadi di kalian gitu loh, yang saat ini masih proses belajar gitu. Ya semoga bisa bermanfaat aja lah intinya. Kalau untuk kalimat yang tadi itu tujuannya nggak menyinggung pihak manapun ya, itu hanya keresahan pribadi gitulah. Dan ada juga sebetulnya yang kritik sih ke tukang tracing gitu, kalau pembawaannya terlalu lambat. Ada juga yang seperti itu, ya gimana juga ya, kita kadang bikin terlalu cepat juga ada yang komplain, bikin yang terlalu lama juga atau berbelit-belit gitu banyak yang komplain. Jadi ya udahlah, tetap jadi diri sendiri aja sebetulnya, tinggal ngikutin aja sukanya yang kayak gimana gitu. Tapi sejauh ini sih lumayan lah ya, teman-teman juga bisa mengikuti tutorialnya secara seksama. Terbukti dari perkembangan channel ini gitu kan, yang dulunya 0 subscriber sekarang sudah hampir di angka 8.000. Itu 8.000 orang kalau dikumpulin banyak loh. Jadi aku sangat mengapresiasi dukungan dari teman-teman semua. Dan ada juga orang-orang yang request tutorial, ngasih saran, kritik dan lain sebagainya, itu aku terima dengan sepenuh hati dan akan diperbaiki juga. Toh pada akhirnya kalian juga yang nikmatin gitu loh. Aku nggak bisa egois dan idealis sendiri untuk gimana ya istilahnya, ya untuk apa pengennya aku itu ya nggak bisa juga gitu. Aku harus nurunin ego sendiri, idealis sendiri untuk bisa nurutin request dari subscriberku juga gitu, karena kalian pun ikut serta dalam perkembangan channel ini gitu kan. Ini tutorial semi podcast ya, tutorial tapi sambil ngobrol gitulah. Tapi emang beneran sih, kadang aku ngerasa kalau ngomong begini lagi interaksi gitu loh sama kalian, walaupun aku nggak kenal secara langsung, tapi teman-teman semua kalian itu dengerin kan aku ngomong apa gitu, jadi ya ngerasa lagi ngobrol aja sih. Nah untuk bagian ini setelah sudah dibuat, tinggal kita periksa lagi beberapa detailnya lagi ya. Oke, tinggal kita buat bagian matanya. Nah untuk mata tidak usah dibuat manual, kita bisa pakai ellipse tool. Kita tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, finishnya sih hasil akhirnya si gambarnya ini nggak, ya, gambarnya lagi line artnya ini nggak hitam ya teman-teman. Nanti line artnya hitam warnanya gitu, nggak hijau seperti ini, jadinya akhirnya hitam gitu juga. Cuman ini sih supaya biar lebih enak aja, kelihatan jelas, makanya line-nya aku ganti warna hijau. Itu sih alasannya. Oke, tinggal kita bikin pupilnya. Ini konsep sketsanya, si kucingnya matanya juling ke tengah gini ya. Kalau tidak salah sih aku juga sudah pernah buat tutorial mengenai tracing dari gambar asli. Waktu itu kalau tidak salah gambar paus atau hiu gitu.
gambar ikan lah pokoknya ada. Nah, kita lubangi ya bagian ini pakai back minus front. Nah, seperti ini. Oke ya. Tinggal keseluruhannya selain bagian ini kan sudah kurva, yang lain-lainnya kan masih garis. Kita hilangkan garisnya, itu hilang. Nah, untuk keseluruhan yang masih garis ini teman-teman seleksi ya semuanya, kecuali bagian yang mata, pupil mata tadi ini kan sudah kurva. Nah, kemudian teman-teman convert dari garis ke kurva ya. Ini kan masih garis nih. Jadi ketika teman-teman klik kanan itu akan hilang. Jadi kita jadikan kurva dulu dengan cara ketika sudah seleksi semuanya, kemudian teman-teman klik tombol Ctrl Shift kemudian key ya secara bersamaan. Nah, nanti akan otomatis menjadi kurva. Ini ketika aku coba hilangkan garisnya itu nggak akan hilang ya. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa ganti warna hitam. Untuk bagian hidung kita buat juga. Oke, kita bisa lihat dari yang sebelumnya. Ini sebetulnya pakainya brush gitu sih. Jadi apa ya? Ada bagian yang besar, kecil, ketebalannya gitu. Karena basicnya pakai brush. Kalau ini aku pakainya manual semuanya. Nah, ini juga tinggal kita convert lagi. Oke. Dan kita coba satukan, ada beberapa bagian yang belum kita buat. Bagian telinga ini kita buat dulu. Oke. Oke, kita convert lagi. Dan kita buat bagian beberapa detail untuk si alis matanya ini ya. Oke. Kalau ini bisa kita langsung buat pakai kurva secara keliling seperti ini, jadi nggak usah pakai line. Pokoknya si matanya ini dikira-kira aja ya, bulu matanya ini biar nggak terlalu panjang-panjang banget gitu. Nah, tinggal di copy paste aja. Nah, kemudian kita bisa taruh di bagian sana, kita mirror. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tinggal cek lagi detail-detailnya. Sekiranya dirasa sudah cukup, ya udah, kita warna hitam. Dan kita bisa hide untuk bagian grup dulu aja. Oke, kita bisa geser bagian ini ya ke bagian yang lain, atau kita hide aja untuk bagian si gambar sketsanya ini, kita hide. Nah, oke, kita kunci lagi. Nah, seperti ini basicnya sudah jadi ya, tinggal nanti kita bisa melakukan pewarnaan aja ya. Oke. Sekarang durasinya sudah panjang ya, lumayan. Paling kita pisah aja menjadi 2 part supaya nanti yang mau klik juga nggak bosen duluan gitu. Kalau misalkan ngelihat durasi tutorial yang panjang, khawatirnya teman-teman juga ngerasa ini panjang banget gitu ya, jadi kayak males ngekliknya gitu kan. Jadi ya udah, kita buat line artnya, nanti tinggal kita buat new layer yang bagian bawah, kita taruh di sini, kita kasih nama coloring. Nah, oke, lanjut ke part 2 bagian coloring.